Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Robert Jufri di acara Success Stories TV bersama investor muda. Suara saya kedengaran jelas teman-teman? Ada yang bisa bantu? Hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muda yang masih berumur di bawah 30 tahun dan sangat sukses di bisnisnya. Siapa tak kenal namanya Dennis Hadi. Beliau mempunyai sangat banyak sekali bisnis dan juga seorang yang sangat fit dan bugar sekali, sehat dalam jasmani, tubuhnya dan juga keuangannya dan juga keluarganya. Kita langsung sambut aja Bro Dennis Hadi untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing kepada kita kisah sukses dia dari awal sampai sekarang ini seperti apa. Kita langsung undang aja Bro Dennis. Nanti teman-teman yang mau nanya-nanya silakan langsung ke kolom Q&A ya. Halo Bro. Halo, Halo Bro Dennis. halo, halo. Apa kabar Bro? Jelas gak? Gimana Jelas kabarnya gak? Bro? Jelas, jelas, Baik, jelas. baik, baik, Jelas, baik, jelas, baik. jelas. Waduh, kayaknya lagi sibuk banget nih. Lagi belum di rumah ya, Iya, Bro? tadi udah dari rumah tapi sudah ada keperluan urgent di kantor, jadi ke kantor lagi. Oh, jadi keluar lagi Oh, ya? iya, iya, iya. Makanya tadi Pantes delay ya, nih. sorry ya, sorry ya. Tadi mestinya jam Iya, 7 nggak pas, nggak tapi apa-apa. delay 15 menitan ya. Nggak apa-apa, Oke, santai. Kita iya, iya. kita santai. Ya, gimana, Bro? Lagi PSBB gini, semua aktivitas masih ke kantor terus, masih meeting-meeting sama orang, atau semua udah di rumah aja atau gimana gitu, Bro? Sorry, ini agak resek-resek gak? Suaraku jelas gak ya? Jelas, jelas, jelas. Suara gua agak Aman ya? Ini aman-aman. aman gak? Burem, Aman. blur? Enggak. Oke, oke, Aman oke. suaranya. Aman. Soalnya gue liat di satu lagi di apa rekaman lu kok patah-patah ya? Oh gitu ya. Masih, Bro. Enggak, masih. Ini nge-freeze. Oh gitu. Tapi Tapi coba yang suara join aman nggak yang join? suara gue jelas gak, Bro? Suaranya jelas banget tapi videonya freeze. Tapi nggak tahu deh. Blur apa masalah Success gak ya? Yang lainnya masalah gak guys? story by Dennis Hadi. Gimana teman-teman? Suaranya jelas sama gambarnya jelas gak ya? Ada yang bisa bantu komen di bawah? Aman ya, aman ya. Ya udah, Bro, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja ya, Bro ya. Tes, coba tes. Oke, aman, siap. Aman ya, mantap ya. Gimana Terus Bro, aktivitasnya selama PSBB sebelum dan sesudah PSBB ada perubahan signifikan nggak nih? Apa masih eh ketemu-ketemu orang seperti biasa gitu? Masih meeting-meeting aja terus gitu? sebentar, kita ngomongin PSBB yang berapa nih? Yang kedua, yang pertama, atau corona masuk atau gimana? Yang pertama dan yang kedua gimana nih? Oke, Hmm. PSBB ini ada perbedaan sedikit. PSBB pertama itu kita benar-benar langsung stay di rumah. Mm-mm. Semuanya kantor diliburin biar kerja di rumah. Nah, tapi PSBB kedua ini semua masih di Mm-mm. kantor. Ini masih ada yang belum pulang di lantai satu. Oh Gitu. gitu ya Nah, Bro? kalau PSBB pertama sih pas lagi corona lagi hit itu lagi wah gempar banget. Nggak ada yang berani sih. Gue juga nggak Hmm. berani. Stay di rumah doang. Udah nggak keluar-keluar. Cuman ke Oke. gym pribadi habis itu pulang udah gitu doang sih. Nah, Oke. kalau yang ini kita Bukannya masih eh, kalau yang ini kita masih ke store, nanti kita masih ke meeting di luar, masih ketemu orang. hmm. Seperti biasa, layaknya nggak ada corona, Oke. tapi kita pakai masker Waduh, sama waduh, face shield. waduh. Oke. Bukannya tapi PSBB kedua ini harusnya malah kita harus lebih was-was dan takut gitu, Bro. Kan yang kena COVID makin tinggi segala macem, ya kan? Hmm. Makin Cuman sih parah gini sih, gitu maksudnya. Kok betul, malah betul, makin betul. berani gitu kita Bro sama rekan-rekannya ke kantor dan menjalani Nah, aktivitas like-nya nggak ada COVID gitu misalnya. menurut gue sih gini apa, Mm-mm. sekarang itu memang kita perlu takut, tapi kita perlu nggak perlu lebay menurut gue ya. Pasti Mm. ini banyak pro and cons dimanapun ya. Cuman Mm. selama kita bisa jaga diri, gue juga kalau misalnya ke opening nggak pernah lepas masker. Sekarang aja masker padahal terus gak ada orang ya, gak ada orang ya baru sadar. Nah maksudnya masker nggak pernah lepas, face shield juga nggak pernah lepas. Nah, Ya mau corona mau nular dari mana gitu kan, kita juga cuci tangan terus-terusan.
nggak pernah Hmm. touch muka sama sekali, orang pakai face shield nggak pernah bisa touch. Ya maksudnya ya menurut gue itu udah aman. Dan yang lebih nggak aman apa kalau misalnya gue nggak keluar untuk kerja, menurut gue itu sih. Yang tidak aman adalah Hmm. ketika gue memutuskan untuk tidak keluar untuk bekerja, untuk opening cabang segala macam. Menurut gue itu yang malah nggak aman untuk financial dan Oh gitu kelangsungan. ya. Seperti itu. Waduh, mantap mantap. Bro Dennis ini masuk ke dunia F&B, makanan-makanan sehat begitu segala macem. Memang cita-cita dari kecilnya begitu atau gimana, Bro? eh Sejujurnya kalau misalnya tanya dulu cita-citanya apa, mau jadi orang tajir, mau kaya, mau Intinya mau sukses, kaya aja tapi gitu ya. Heeh. betul, tapi layaknya anak-anak biasa kan dulu nggak ngerti apa-apa ya, bukan juga Hmm. berasal dari orang keluarga yang berbisnis gitu. Hmm. Ya nggak bisa ngomong gimana sih mau jadi apa, nggak tahu, mau intinya mau sukses gitu. Nah pada saat itu cuma Hmm. mikir mau jadi kayak mama waktu itu petinggi salah satu di bank swasta seperti itu. Hmm. Jadi Jadi ya memang goal let paling it flow aja lah ya, let it flow, ikutin prosesnya segala macem. Ada kesempatan nggak. apa, hajar aja gitu ya. Betul, tapi nggak selalu let it flow banget karena kita harus kalau nggak ada kesempatan mau gimana? Masa kita diem aja? Kita harus bikin kesempatan. Maksudnya adalah Hmm. di awal gue cuma punya goals itu kayak mama. Mama itu adalah salah satu karyawan di bank swasta, salah satu bank Ah. swasta tapi memang pangkatnya paling tinggi di bank tersebut. Hmm. Nah Hmm. pada Hmm. saat itu ya sebagai anak yang deket sama keluarga, apalagi dulu ya apa-apa cerita, masalah cewek cerita, masalah masalah sekolah cerita segala macam ya. Intinya pada saat itu goals tertinggi aku cuman mau jadi mama. Pada saat itu memikirkan bahwa orang tersukses adalah mama gitu sih. Jadi ya pengen jadi kayak mama. Hmm. Tapi pas masuk ke dunia nyata, habis itu kenalan sama sana sini dan pada saat itu sempat ada financial issue, Hmm. ya mau memutuskan untuk eh, mencoba usaha seperti itu. Hmm, ya ya ya. Dulu pernah nggak sih sebelum menjalankan bisnis Hadi Kitchen ini, catering makanan sehat ini, apakah ada bisnis-bisnis lain yang Bro Dennis jalankan dan mungkin gagal dulu atau jatuh bangun dulu, atau ini memang bisnis pertama Bro Dennis jalankan dan langsung wow gitu? Menurut gue tuh kita kalau ngomong bisnis tuh ada banyak arti ya. Bisnis tuh apakah kita cuma cari cuan, Hmm, nyari untung, kita hmm, kasih service, kita kasih jasa, kita kasih uang, hmm, atau gimana? Kalau misalkan nyari hmm, uang doang, dari zaman kuliah udah nyari uang. Contohnya di mana? Gue tuh bisa hmm, gambar. Memang gue punya bakat di melukis, hmm. melukis orang. Memang bisa dibilang lumayan jago ya. Pada saat itu banyak pesanan di mana Ya ya pada ya. saat kuliah itu part time kuliah, part time nge-gym juga Hmm, sama apa dapat hmm, job gambar kayak misalkan CEO apa board hmm, of director sana minta pesanan gambar orang nikah sana saya gambarin terus kirim dari tempat kampus pada saat itu. Nah itu kan dapat uang, tapi itu menurut gue bukan bisnis, cari hmm. cuan. Ya 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 Itu ya. cuma cari cuan kayak gitu menurut gue ya pada saat itu. Tapi ada juga yang bisnisnya itu art ya, itu dibisniskan, maksudnya digedekan. Nah kalau gue pada saat itu cuma cari cuan doang buat cari tambah-tambah uang jajan aja sama buat cari kado buat mantan pada saat itu. Mantap, mantap, mantap. Tapi berarti awal mulanya memang Bro Danis ini memang hobi nge-gym dan makan makanan sehat. Jadi dari situ jadi tercetuslah inilah ya makanan-makanan catering sehat ini gitu ya. Sebenarnya nggak Awal-awalnya gitu ya. juga. Jadi awal-awal itu intinya nggak ada pikiran mau nge-gym juga sih. Itu semua berawal dari story atau Hmm. dari masalah di mana dulu tuh gue tuh orangnya nggak pernah di-respect sama yang lain. Hmm. SMP, SMA pernah kok satu sisi dipukulin depan kelas sampai nangis, itu juga semua udah pernah. Hmm. Dari nggak di-respect sama adik kelas pun nggak di-respect segala macam itu semuanya udah pernah. Nah jadi pada saat itu kuliah kan di Malaysia. Hmm. Salah satu reason mau kuliah di Malaysia ya mau ganti image, saking saking jelek image-nya pada saat itu ya mau ganti image jadi lebih orang yang lebih di respect. Jadi Hmm. sampai Malaysia kenalan sama gym, pengen bagusin badan bikin kita pede. Soalnya kan kalau misalnya nggak di respect tuh kadang-kadang diri kita sendiri juga jadi nggak pede ya. Mau Ya. ngomong depan orang tuh gagap ya, biasa kalau Hmm. gagap tuh Hmm. ngomong Hmm. presentasi bibir bawahnya tuh gak gemeteran, takut ya karena kita Oke, nggak oke. pede, kita dibiasakan untuk nggak di respect segala macam. Nah gue pengen punya kepedean itu balik, at least gue bisa Hmm. di respect sama teman-teman terdekat gue. Itu ya alasan pertama kali nge-gym. Keterusan. Jadi tapi dulu targetnya ketika kuliah di Malaysia begitu pengen di respect segala macam dan itu memang berhasil bro mengubah image itu kepada eh teman-teman dan lingkungan baru itu. Kalau kalau kita bicara results itu berhasil, Hmm. tapi semua itu tidak tidak bergantung sama results doang.
Mungkin orang-orang Instagram lihatnya results doang kan. Orang-orang di luar sana lihatnya results. Oh, Dennis jadi kayak begini sekarang. That's it. Ya. Misalkan dari nol si tiba-tiba sampai garis finish, yang dilihat adalah garis finish. Dia nggak lihat perantara dari sini. Nah, perantara dari sini memang di akhir berhasil, tapi perjuangannya itu luar biasa. Prosesnya gini, ya, sekarang, bro. betul. Gue tanya sekarang ya ke bro. Dari orang yang nggak di respect nih ya, orang yang sampai kasih pendapat di kerja kelompok itu, ini kan pendapat Dennis, kasarnya seperti itu, kasarnya. Iya. Gue pernah digebukin depan kelas, gue dikatain autis, gue dikatain prematur, dikatain diolok-olok lah kurang lebih di SMA. Sama kuliah sih enggak ya, karena kuliahnya di Malaysia ya, jadi ganti image. Dari image tersebut, tiba-tiba gue masuk ke fitness, sok-sokan pakai caption motivasi, upload foto topless, habis sok-sok ngajarin fitness, makin dihujat nggak sih bro? Kalau orang-orang kayak gitu makin dihujat lah. Orang nih apaan sih Dennis, orang dulu kayak begini apa, sok-sokan nih orang dulu soalnya nggak di respect sama sekali kan. Jadi ketika gue sok-sok ngajarin, wah makin dibantai bro, makin dikata-katain, gue makin diomongin depan semua teman-teman gue yang pernah ada. Banyak juga yang unfollow, kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang mereka nggak pernah tahu. Oh, sampai ya, gue bro. punya Hadi Kitchen pun, di pertengahan punya Hadi Kitchen di 3 cabang pada saat itu ya. Sekarang kan kalau catering itu kan ada di 5 kota, dulu baru punya 3 kota atau 2 kota gitu. Itu masih dihujat loh, masih dihujat, gue masih dikata-katain lah, duit emak lu. Habis itu hoki dia, sombong Dennis, nggak mau main, nggak mau ketemu orang, kerjanya cuma main Instagram, sama nge-gym doang aja, sok-sok nggak punya waktu, kayak gitulah, banyak lah dia ngomongin gitu. Itu yang tidak Tapi pernah ya bro dilihat. ya, tapi ya bro, ngomong-ngomong soal bisnis Hadi Kitchen ini, catering makanan sehat ini, tapi memang setelah gue pikir-pikir memang bisnis ini nggak perlu pakai modal ya nggak sih bro? Dimana kalau misalnya orang pesen, orang bayar dulu selama 1 bulan gitu, kita baru beli sayur-sayurannya di pasar, baru kita masak tiap pagi, baru kita kirimin gitu kan. Jadi memang kita kan udah dibayar duluan gitu loh. Jadi memang itu sangat, paling kita butuh modal yang sangat kecil lah, kompor, gas, peralatan dapur, begitu doang palingan kan. Betul, tapi kalau menurut gue tuh modal di bisnis itu bukan cuma berupa uang bro. Modal itu berupa mental. Nah gimana cara lu udah punya uang tapi kalau mental lu nggak kuat, lu dikatakan gitu, lu langsung bangkrut bro, lu langsung nyerah bro. Iya To sih, be honest, betul, gue udah betul. sering banget dihujat sana sini. Baru kemarin ya launching bisnis yang Biobus SOP Alpha itu kan gue dihujat sana sini. Dikatain barangnya palsu segala macam. Mungkin bro tahu ya. Iya, gue ada nonton video-video lu semua sih bro. Betul, itu parah banget loh bro, itu parah banget sih. Sampai itu oke lah. Kalau gue dikatain gue udah biasa bro, karena gue udah kebal, mental gue udah kuat sekali. Tapi gue akan bertindak ketika mereka udah mulai masuk ke keluarga. Kenapa begitu? Karena keluarga gue dikatain juga bro, keluarga gue dikatain. Habis itu, suami lu jualan palsu tuh, kayak gitu. Kan malu dong. Habis itu karyawan gue juga agen-agen gue sama sampai karyawan-karyawan gue di chat atau di DM gitu lah. Ini lu jual barang palsu, bos lo tuh kayak gini-gini. Kan gue kesel, maksudnya gue malu, kasihan dong sama tim gue, sama keluarga gue besar gitu kan. Nah itu gue akan bertindak. Nah jadi menurut gue modal utama itu bukan uang bro sebenarnya, adalah mental. Lu percuma punya uang kalau mental lu nol, lu bisa dihujat abis-abisan, habis itu lu bangkrut. Menurut gue sih ya, tapi kembali lagi di sini belum tentu apa yang gue omongin itu benar. Ini cuma opini dan apa yang berdasarkan dari pengalaman gue. Nah kalau bicara uang di catering itu memang tidak banyak. Pada saat itu gue cuma punya modal 12 juta bro kalau gue buka. 12 juta itu dapat dari mana? Dapat dari bank. Kerja di bank 8 bulan karena gue mau ikut nyokap gue. Kerja 8 bulan digaji, punya 12 juta. Udah gue beli kompor, beli meja-meja, sama memberanikan diri untuk hire 1 asisten chef seperti itu. Iya. Tapi yang masalah kemarin semua udah beres lah bro ya, udah clear semua ya, yang lu videoin segala macam semua itu ya, yang ada sampai pers segala macam gitu ya. Betul. Menurut gue sih selama kita benar, menurut gue gini sih, memang kadang lawan kita tuh kuat. Kadang gue juga pernah sebelum ini gue juga adalah masalah sama sahabat gue dulu bisa masuk ke polisi segala macam. Dia bilang dia punya orang kuat, punya backup polisi, punya uang sekian segala macam, bisa masukin gue ke penjara dan lain-lain. Menurut gue sih sampai dia pernah threat gue kok, lihat aja tahun depan siapa yang bangkrut kayak gitu loh. Sampai mau sejahat itu. Nah maksud gue adalah selama kita benar dan gue tahu mereka kuat, tapi gue punya yang lebih kuat lagi bro, Tuhan, asik. Ya betul. Amin. Jadi ya selama ini ya kita clear aja sih so far ya, amin ya, puji Tuhan lancar walaupun kita banyak bertubi-tubi, berliku-liku. Iya. Betul. Yang penting kita tetap menjalankan semuanya dengan benar dan jujur ya bro ya, akan Betul. semua itu ya bro ya.
Nah, Betul, bro, betul. bicara soal kegagalan, kemarin ketika lu kena masalah misalnya sama temen lu, sahabat lu itu, apa sih yang membuat lu bisa bangkit lagi dan move on dari kondisi atau masalah yang seberat itu gitu, bro? Gimana, gimana? Cara lu Putus-putus move on barusan. dari cara lu move on dari masa lalu itu seperti apa, bro? Yang kayak kemarin lu kena masalah dengan sahabat lu dan lu kena masalah di keluarga lu yang dikata-katain gitu, bro. Eh, cara Lu cara gimana move eh, on-nya gitu loh. cara move on adalah lawan mereka. Maksud lawan mereka bukan gebukin ya. Enggak. Hmm. Caranya adalah kita harus lewatin masalah-masalah tersebut. Kita harus tunjukin bahwa kita tuh benar tanpa harus menjelekkan setiap orang. Walaupun mereka Hmm. udah mereka duluan yang mulai, gue nggak boleh sebut nama dia, gue nggak boleh menjelek-jelekin dia. Hmm. Ya gue fokus ke diri gue sendiri, membenarkan apa yang harus dibenarkan tentang diri gue sendiri, kayak gitu sih. Hmm. Dengan masalah seperti kemarin, apakah lu menjadi trauma nggak sih dengan kayak lu punya teman baik atau sahabat yang lu ternyata selama ini lu udah gua jadiin sahabat, misalnya nge-gym bareng apa segala macem, tiba-tiba lu jahatin gua, nusuk gua dari belakang, laporin gua polisi segala macam, sampai ke polisi-polisi segala macem gitu. Pernah ada trauma nggak sih, bro, akan hal-hal begitu sehingga lu kayak udahlah gue takut lah punya sahabat baik lagi, semua netral aja deh sekarang deh gitu, atau Eh, gimana? dari dulu tuh gue orangnya sedikit berbeda. Jadi dari dulu tuh gue memang orangnya gampang percaya orang dan gampang deket Hmm. sama orang. Misalkan mereka sekali ngomong, udah gue anggap mendekat. Kadang-kadang Hmm. gue bisa buka rahasia gue, buka kartu gue Hmm. segala macam. Nah itu memang kelemahan gue. Nah sampai sekarang ini, untungnya gue sekarang ada istri yang bisa kontrol. Hmm. Maksudnya dari pembelajaran tersebut janganlah gampang percaya sama orang segala macam. Cuman ya, Hmm. ya gue sifatnya begini. Gue jadi ya sampai sekarang pun ya puji Tuhan sih nggak pernah dapat salah orang lagi ya. Puji Tuhan Hmm. sementara so far sih nggak pernah dapat salah orang. Cuman gue selalu tetap buka sih bro. Gitu. Oh jadi lu Cuman lu uh, menurut gue sih gimana? tetap aja walaupun nanti ada masalah kan lu selama ini melakukan hal yang benar, lu melakukan hal yang baik Hmm. bukan untuk lu sendiri tapi untuk semua orang dan sesama. Ya kebenaran itu akan terungkap. Maksud gua lu akan aman sih mestinya sih begitu ya mestinya. Hmm. Jadi bro, lu ini adalah tipe orang yang ketika ada masalah lu selalu curhat dengan lu punya keluarga, lu punya pasangan gitu ya. Sehingga lu lebih mengandalkan opini-opini dan pendapat dari orang-orang terdekat lu begitu. Ketimbang lu punya hati naluri gitu, bro. Lu punya Enggak insting juga sih pribadi bro. gitu. Enggak. Enggak sih bro. Jadi menurut gue yang paling tahu tentang gue sendiri ya gue sendiri. Gue sering kok Hmm. ngelawan orang. Contohnya pada saat gue lagi kerja di bank pada saat itu, Hmm. Hmm. and then gue punya Hadi Kitchen masih Hmm. kecil-kecilan tuh ya kecil banget baru mulai. Hmm. Semua orang terdekat gue tuh bilang Hadi Kitchen dijadikan uang parkir sama uang makan aja bro. Bokap nyokap gue, Vivi pun istri Hmm. gue sekarang dulu dia bilang Hmm. kalau bisa jangan fokus ke Hadi Kitchen karena dia Hmm. mungkin ya gue ngerti lah orang tua pasti kan takut anak cowoknya nanti kan harus bertanggung jawab sama keluarga. Nah Ya. pacar gue pada saat itu ya Vivi sekarang jadi istri mungkin kan dia juga Hmm. mikir nanti kan lu harus ini takut lah kalau misalkan gaji tetap lu hilang. Nah tapi akhirnya Hmm. gue lawan mereka semua bro. Gue takut juga sih. Gue percaya bahwa gue bisa. Yang tahu itu bukan lu, bukan bokap nyokap gue. Yang tahu di tengah diri gue juga bukan pacar gue, tapi gue sendiri. Akhirnya gue lawan mereka semua. Dan akhirnya sekarang hampir semuanya kerja sama Hadi Kitchen gitu sih. Wah, mantap, mantap, mantap. Yang Berarti, tadinya mungkin dibilang duit parkir, duit makan, ya uh, sekarang jadi mereka bareng sama Hadi Kitchen gitu. betul-betul. Mungkin mereka berpikir kan kadang-kadang kita masih muda segala macem baru. Berarti pas lu pertama kali buka Hadi Kitchen itu kalau nggak salah berarti di umur 20 sampai 21 tahun ya, betul ya, Bro ya? Sekitar segitu ya, Bro. 21 ya? Tiga 21 21 kayak, ya, 21 kurang lebih kayak. ya. Iya kayak Nah, 21, mungkin iya. mungkin di umur-umur segitu kan mungkin kita masih kelihatan masih muda sehingga orang menganggap kita masih kayak pelin-pelan. Lu anget-anget tai ayam nggak nih lu kerjain bisnis ini, lu Betul, betul. berani keluar dari lu punya kerjaan, keluar dari bank yang lu udah dapat gaji tetap gitu tiap bulan, udah beres lah, tinggal tunggu jenjang karir begitu kan, udah naik pangkat terus. Begitu lu malah mau tinggalin itu semua dan lu berani untuk jualan makanan aja gitu, makanan catering gitu, Iya. makanan sehat. Dan mungkin pada saat itu juga makanan sehat kan belum booming gitu ya bro ya. Betul, Ya kan? betul banget itu, betul Mungkin banget. lu salah satu orang pelopor yang membuat booming Betul, makanan sehat ini menurut gua sih. betul. Sampai Karena sekarang gua dari ada di awal mana-mana. memang gua udah ikutin lu banget bro. Hadi Oh Kitchen itu iya, bro. Iya oh mantap iya, bro. oh berarti tahu semua dong. Iya. Nah, sampai satu sisi tuh di bank yang gue kerja itu
pimpinan itu kan sempat marahin gue karena gue punya bisnis lain gak dibolehin pada saat itu gue di bank. Hmm. Dia sampai sempat bentak gue, dia bilang, lu mau nggak jadi kayak mama lu, petinggi di bank, karena lu kalau Hmm. keluar lu nggak bisa sesukses dia lagi, dia bilang kayak gitu. Hmm. Nah Iya, pada saat iya. itu gue kan takut ya, orang Iya. tua semua pada ngomong gini, terus bosnya gue juga ngomong kayak Hmm. gini. Hmm. Hmm. Tapi ya puji Tuhan gue berani lawan mereka dan percaya sama diri sendiri. Ya dengan tanggung jawab ya tentunya. Pada saat gue keluar pun itu gue juga deg-degan setengah mampus sih. Udah harus lawan semua, deg-degan setengah mampus gue itu. Oke, oke. Cuman ya puji Tuhan kerja kerasnya terbayar tunai seperti buku gue. Waduh, Amin, mantap, amin, amin, mantap. amin. Amin, amin, amin. Amin Berarti aja lah, enggak lah, enggak bisa gitu. ketika lu keluar itu, lu punya makanan sehat itu sebetulnya eh, udah ada berapa Belum booming klien bro. gitu, bro? Tapi Oh pada udah ada saat itu kayak pas 10 gue, sampai 20 orang gitu yang pesen gitu, oh bro. udah, Jadi lu udah. sehingga berani gitu loh. Jadi Kan ada gini menurut gue hitungannya itu, lah ya kita kan. hmm, Nah, betul. Jadi gini pada saat gue keluar itu gue udah punya 50 customer setiap hmm, harinya. Nah, cuma oke. 50 customer itu bersifat apa sih? Bersifat temen yang nggak enak, gue mintain tolong untuk pesan makanan gue. Yang dia cuma satu Oke. kali karena nggak enak, abis itu dia nggak pesan lagi. Nah, Oke, oke. teman-teman nyokap gue juga, nyokap gue kebetulan ya itu dia. Kadang-kadang modal itu bukan cuma berupa uang, tapi channel. Nah, nyokap gue punya channel, karena dia Hmm. karyawan bank, bos tinggi, dia bilang, anak gue buka ini, cobain nih. Kan namanya bawahan pasti nggak enak ya. Beli Hmm. satu kali, dua kali. Ya itu maksudnya customernya memang bukan loyal customer, customer yang jadi-jadian. Jadi pada saat gue Hmm. ninggalin itu benar-benar masih parah banget bro itu. Justru pada saat gue keluarin itu baru cus naik kenceng. Apalagi nyokap gue Oke, sempat oke. viral. Kayak gitu. Oh, tapi lu keluar sebelum nyokap lu viral ya, bro ya? Oh belum, jauh banget bro, jauh. Jauh Jadi ya? maksudnya banyak orang bilang, oh ini hoki karena nyokapnya terkenal. Betul bro, betul. Semua itu pasti ada faktor hoki. Tapi Ya, sekarang gini, oke. kalau gue tanya, kalau lu belum punya Hadi Kitchen, lu terkenal, lu Hmm. mau jadi apa? Lu terkenal udah naik, abis itu turun lagi. Nggak ada yang bisa Ya, digunain. Nah, betul, betul. menurut gue memang hoki. Gue ngakuin gue hoki, tapi gue menggunakan Ya. hoki itu atau kesempatan itu jadi opportunity, kasarnya gitu loh. Coba sekarang Hmm. bayangin kalau gue belum pas nyokap gue viral itu gue belum ada apa-apa gitu. Ya, apa mau yang Hmm. diviralin? Nggak ada nggak ada bisnisnya juga. Pada saat itu Ya, kebetulan gue betul, betul. udah 1 tahun dulu HK. 1 tahun HK udah lumayan tinggi juga pada saat itu udah punya 2 cabang Jakarta Tangerang. Hmm. Setidaknya gue bisa nafkahin pada saat itu punya sekitar 50 orang lah, 50 karyawan kayaknya. Atau 30 ya lupa. 30 karyawan termasuk kurir ya. Habis itu bisa sewa bisa nyicil rumah juga sama bikin kitchen baru di Tangerang, 2 cabang baru viral. Kayak gitu. Wah, mantap, mantap, mantap. Berarti seorang Denis Hadi ini percaya juga sama namanya hoki dan juga pentingnya koneksi ya, bro ya. Pentingnya channel koneksi dari teman-teman kita gitu ya. Sangat berharga Hmm. itu ya, bro ya. Daripada uang ya, bro ya. Menurut gue sih gini, opportunity atau kesempatan itu tercipta dari mana sih? Hmm. Hoki sama kerja keras. Menurut Hmm. gue ya. Kalau Hmm. hoki doang nggak jadi kesempatan. Hmm. Kalau kedua-duanya, hoki ditambah ditambah kerja keras, jadilah opportunity. Ya Iya, kan? betul, betul, Kalau itu betul. sih menurut gue sih. Ini Iya, ada iya, bos Kak. gue nih, Tom Liwafa nih, gokil nih, bos gue nih. Waduh. Suhu. Suhu ya. Waduh. Tapi memang bener sih kalau kita orangnya hoki segala macam, tapi kalau kita cuma duduk diam menunggu uang jatuh kan nggak mungkin juga. Kita harus kerja keras dan bergerak gitu ya, bro ya. Betul, betul. Betul, betul, betul. Bro, apa tuh? Lu ketika lu udah membangun sebuah Hadi Kitchen, ya kan? Kok lu kepikiran sih, bro? Lu mau ekspansi ke bisnis-bisnis lainnya gitu? Misalnya kayak sektor garment, lu jualan baju juga, positive wear, ya kan? Lu ada jual juga suplemen, ya kan? Lu ada buka gym, lu ada nulis buku segala macem. Kok? Maksudnya lu kan cuma sendiri gitu loh. Lu bisa bikin semua itu, lu apa nggak merasa gimana gitu, capek atau udahlah gue udah punya banyak, ngapain lagi sih gitu loh. Nah, itu bagus loh. Jadi itu banyak kok di setiap seminar tuh pasti orang-orang pada nanya, lu umur 22, 23 pada saat itu udah punya Hadi Kitchen lumayan terkenal pada saat itu 23 kali ya. Hmm. Hmm. Nah itu terus ngapain lu buka salad bar restoran, ngapain lu ini banyak kok orang-orang Ya, tua pasti kebanyakan bilang, oh, udah enak lu hidupnya ngapain lagi gini-gini. ya Nah karena betul. menurut gue tuh menurut gue sekali lagi Hmm. nih menurut gue ya Hmm. di dunia usaha itu gak ada yang steady bro kayak gini. Menurut gue tuh gak Hmm. ada yang kayak gini. Either lu go up or lu go down. Maksudnya gimana tuh? Hmm. Kalau lu cuman stay di situ,
effort lu cuma stay di situ, results-nya nggak akan stay di sini bro, karena kompetitor Hmm. udah mati-matian mau bunuh lu nih kasarnya, mau lewatin lu, Hmm. sedangkan lu diem aja, ya effort lu diem, tapi Iya, results-nya akan iya. turun. Nah jadi Hmm. pilihannya adalah dua, antara lu naik atau turun. Nah gue harus terus bertindak. Kalau kalau sekarang nih gue kayak gini udah punya banyak tapi gue diem, menurut gue nanti gue bisa hilang, kasarnya gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Gitu Mantap, sih. mantap. Dari semua bisnis lu itu, semuanya ada partner ya, bro? Nggak semuanya. Nah, Nggak jadi semuanya. kembali lagi ke topik tadi, gue ada yang lupa pengen ngomong nih, menurut gue bagus ya. Jadi Mm-mm, gue gimana? kemarin punya satu quotes di mana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk selalu berkembang. Mm-mm. Kita diberikan talenta berupa apa sih? Berupa skill, berupa channel, dan berupa Hmm. pengetahuan dan lain-lainnya yang kita mungkin Hmm. eksekusi juga. Nah, Ya. kita diciptakan untuk berkembang. Janganlah stay. Orang Hmm. kita diciptakan untuk berkembang, ya kita berkembang aja. Maksud gitu Betul. sih. Jangan bangga boleh, tapi puas ya menurut gue sih jangan. Tapi jangan sampai serakah juga ya. Gitu Hmm. sih. Nah, kalau misalnya masalah partner, partner Heeh. itu sebenarnya semua partner itu yang ada hampir di semua itu Daniel, adik gue sendiri. Karena gue Hmm. dekat banget sama dia. Jadi di Hadi Kitchen ada dia, tapi pada saat awal buka Hadi Kitchen gue sendiri sih. Habis itu dia masuk, pulang, lulus kuliah, ya gue ajak bareng. Habis itu Positive Fair tuh, dia juga, ya Hmm. kayak gitu sih. Kurang lebih sekarang ada partner beberapa kok. Hmm. Oke, oke, oke. Nggak usah pakai masker Tep. ya, baik-baik. Ada yang bilang nggak usah pakai masker. Oke, 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 oke. Tapi berarti sekarang adek lu lebih banyak urusin Positiver sama Hadi Kitchen, berarti lu fokus yang lain ya. Biobus, apa Bareng-bareng sih semuanya. suplemen, gym, semuanya ya. Bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Hmm. Oke, oke, Gitu. oke. Lu pernah nggak sih, bro, ketika lu udah mengambil sebuah keputusan, lu menyesal gitu? Ada nggak lu penyesalan dalam hidup gitu, bro? Kalau secara general penyesalan Hmm. pasti ada ya. Cuman kalau misalkan disuruh ngulang waktu, gue akan lakuin hal yang sama persis. Karena ya Oke. kesalahan-kesalahan yang gue lakuin ya itu yang buat gue sekarang ini. Ya mungkin aja, Hmm. mungkin kita mikir kalau misalkan gue benerin itu gue bisa lebih tajir sekarang, bisa lebih sukses, ya mungkin aja. Tapi ya kembali lagi kayak cerita dari di gereja diceritakan bahwa satu anak jalan di kebun bunga, Hmm. disuruh petik bunga paling bagus, tapi dia nggak boleh mundur. Hmm. Dia akan end up nggak petik bunga apapun karena dia selalu mikir besok gue akan nanti di depan pasti ada yang lebih bagus, di depan pasti ada yang lebih bagus. Dia nggak mencoba mengambil kesempatan Hmm. dulu di belakang. Menurut gue Oke, adalah oke. itu sih. Jadi ya sekarang kalau kita mikir kemarin gue bisa lebih bagus, Hmm. belum tentu juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kita Hmm. syukurin aja apa yang udah ada sekarang, ya ini sekarang ya karena dulu gue begitu sih. Gitu. Mantap, mantap. Berarti lu memang nggak ada penyesalan dalam hidup lah ya. Lu udah jalan jatuh bangun ini lu merasa itu memang proses yang seorang Bro Dennis Hadi ini harus jalankan supaya menjadi memang Dennis Hadi sekarang ini gitu ya. Penyesalan pasti ada bro, tapi ya maksudnya itu nggak mau ulang waktu sih, biarin aja gue salah kemarin. Hmm. Biarin aja ya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Ketika kalau gue sekarang lihat lu kan kayaknya udah wah mantep banget, lu udah punya rumah sendiri ya kan, lu bisa beliin hadiah buat orang tua lu mobil ya kan, lu bisa beli mobil sport car lu sendiri segala macem, dan menurut gue lu udah kayaknya wah lu udah sukses banget lah bro. Ketika lu mencapai posisi sukses banget itu, lu pernah gak sih maksudnya eh, lu rasanya gimana perasaan lu gitu? Gue udah di atas-atas nih, udah di langit-langit nih. Kayaknya gue udah paling tinggi gitu lah. Gue udah punya semua yang gue punya. Perasaan lu seperti apa gitu, bro? Atau lu kayaknya Jujur, masih tetap, aduh, gue masih harus lebih tinggi lagi atau gimana gitu? Atau gimana, bro? nah ini pelajaran yang mestinya kalau misalkan gue baru inget nih, kalau misalkan Ya, ngulang waktu mungkin ini akan gue lakuin kemarin. kenapa, Jadi kenapa? intinya gue pasti pernah, namanya manusia pasti ada nggak luput dari kesalahan. Ya termasuk gue. Ya gue juga masih manusia, pasti kesalahan banyak lah. Nah contohnya kesalahan yang menurut gue lakukan adalah gue pernah di satu sisi gue merasa seperti itu. Gue merasa gue anak muda udah Heeh, hebat lah kesannya. heeh. Kasarnya adalah ya one of, ya satu dari sekian banyak orang lah yang seperti itu gue pernah merasakan itu, dan itu salah banget karena tidak Hmm. begitu. Secara fakta itu gue masih jauh banget di bawah, jauh banget. Sekarang aja nih bro, sekarang kalau bisa dibilang sekarang ini gue Ah, benar-benar masih jauh banget di bawah orang yang di atas. Karena di atas langit pasti ada langit, dan gue di atas langit, orang yang di langit paling atas nganggap gue bukan langit, gue daratan, kasarnya gitu. waduh, memang mantap, memang mantap. maksudnya yang kesalahan gue itu lead gue tuh kemana sih, terlalu Hmm.
percaya diri kelebihan. Maksud percaya diri kelebihan adalah gue terlalu menolak pikiran orang lain. Padahal mereka punya insight yang mungkin bagus untuk gue juga, walaupun mungkin beda sektor bisnis seperti itu ya. Itu gue terlalu menutup diri. Makanya sekarang gue coba buka diri untuk melihat ke atas gitu loh. Kalau gue dulu ngeliat ke bawah, sekarang gue lihat ke atas. Kayak gitu. Wah, mantap, mantap. Quote lu bagus banget, bro. Di atas langit masih ada langit. Jadi kita memang nggak boleh sombong ya, bro, ketika kita memang udah di atas gitu ya. Ya di atas langit, yang langit di atas saya itu yang anggap gue ya itu daratan bro. Mantap, mantap. Bro, ini kita sambil menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ini Boleh. soalnya banyak banget yang nanya-nanya sampai di komen, sampai please bantu Siap. jawab. Ini dari Bro Ridwan. Di saat memulai bisnis Hadi Kitchen di awal, apakah masaknya sendiri? Lalu sumber inspirasi resepnya dari mana? Ketika part-time bagaimana manajemen waktunya gitu. Oh, dulu kan berarti lagi kerja di bank, habis itu pulang masih masak gitu loh buat catering. Begitu ya bro ya? Nah gimana sih manajemen waktunya? Nah mungkin Bro Ridwan ini adalah seorang karyawan pengen buka usaha baru sendiri lagi. Nah dia mau tanya tips-tipsnya nih bro. Betul. Sebentar ya bro, gue balik iPad gue dulu nih, baterainya habis jadi gue harus cas. Siap. Nggak bisa nggak ya dibalik? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Waduh. Nggak bisa dibalik. Ya udah nggak apa-apa, baterainya masih ada 30%. Oke, jadi pertama jawabannya adalah tadi apa? Oh, bakat masak. Masak itu gue nggak punya pelajar, gue nggak pernah belajar masak sama sekali. Gue nggak pernah dapet lesson, nggak pernah diajarin. Gue cuma belajar dari YouTube. Semuanya dari pengalaman, karena gue dulu fitness, gue tahu bahwa mau badan bagus itu gue butuh makanan doang. Makanan juga, karena gym itu cuma 20%, 30%. Makanan itu 70-80%. Jadi gue harus belajar masak. Dari gosong, basi, nggak enak, mau muntah, segala macam juga udah pernah. Jadi gue belajar dari YouTube doang bro setiap hari. Akhirnya bisa masak lumayan lah. Tapi sekarang bukan gue sendiri yang masak kan. Nah, kalau misalkan ngatur timeline-nya dulu itu memang gue di bank. Di bank itu gue pernah, gue di rumah. Dulu kan gue masih di rumah keluarga. Rumah keluarga gue di Kelapa Gading. Bagi kalian anak Jakarta pasti tahu Kelapa Gading itu Jakarta Utara. Lalu gue pernah ditempatin sama di bank itu di Bintaro. Tahu nggak bro itu berapa jauh bro? Dari Kelapa Gading ke Bintaro. Kira-kira berapa kilo bro? Kayaknya lumayan. Bisa 30 kali ya? 60 kilo satu kali jalan. 60 kilo ya? Waduh, jauh juga ya. Kira-kira 50-60 lah ya, tergantung Bintaro mana. Cuman ke kantor itu kurang lebih hampir 60 kilo. Satu kali jalan, artinya 2 kali jalan tuh bolak-balik 120 kilo. Nah, itu gue harus diharuskan masuk jam 8 pagi. Nah, gue harus gym, gue harus siapin Hadi Kitchen, gue harus kerjain kerjaan yang lain juga. Gimana caranya? Gue dulu biasakan untuk, ini benar-benar terjadi ya, pada saat lagi di bank itu gue bangun jam 4 pagi. Ngapain bangun jam 4 pagi? Ya pertama kantor gue di Bintaro, tapi kan nggak segitu juga kan jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu gue cuma sikat gigi, nggak mandi, gue langsung berangkat naik mobil kebut sebelum macet ya, itu nggak macet jam 4 pagi lancar jaya itu, sampai dekat Bintaro itu sekitar jam 5.30, jam 4 lewat lah, jam 4.15, jam 4.30 baru jalan, nyampe Bintaro itu sekitar jam setengah 6-an. Nah itu gue gym dulu di daerah Bintaro, gue gym 1 jam, 1,5 jam, baru masuk kantor, dan itu gue juga bawa laptop, jadi gue kerjanya kiri kanan bro. Abis pulang kantor yang kita nggak tahu di bank itu pulang jam berapa ya udah gue kerjain si Hadi Kitchen dulu di daerah Bintaro sambil nunggu macetnya hilang. Udah gitu terus pulangnya jam 10 jam 11 malam, gue tidur jam 4 pagi bangun lagi. Udah gitu terus. Capek banget bro itu. Makanya gue memutuskan untuk gue mau fokus ke Hadi Kitchen pada saat itu. Iya. Tapi sekarang udah nggak begitu juga kan ya bro? Apa lu tetap masih bangun pagi jam 5 jam 6 masih tetap bangun pagi bro? Buat nge-gym dulu atau apa? Enggak, jadi sekarang kalau gym kan karena corona ya, badan gue juga udah pasti jelek kan jauh. Cuma kalau sekarang ini jujur lagi sibuk-sibuknya juga sih, gue nggak pernah dari dulu pertama kali gue sampai yang jam 4 pagi itu, gue tidak pernah merasakan sampai exhausted, capek mau quit, nggak pernah. Baru kali ini gue nggak quit juga sih, baru kali ini gue merasa capek, gue kebanyakan kerjaan, tapi ya gue coba syukuri itu. Bukan kita mengeluh karena sibuk, tapi gue bersyukur karena produktif. Pemikirannya gue begitu. Jadi gue bukan sibuk, tapi gue produktif. Dan gue berterima kasih sama Tuhan akibat itu. Nah kalau misalnya ditanya gue bangun pagi jam berapa, gue memang bangunnya pagi. Jam 5, jam 6. Jam 5 terkadang doang sih, kalau misalnya lagi ada apa ya gue jam 5. Ya normalnya jam 6, jam 7 lah. Jam 6, jam setengah 7 berangkat gym. Habis berangkat gym saya beres. Gue urusin kantor. Syuting bisa sampai malam. Meeting juga bisa sampai malam. Pulang tengah malam.
Waduh. gitu. Tapi bro, sekarang kan lu udah punya baby bro, lu udah punya keluarga lah, punya keluarga Hmm. inti baru gitu kan. Lu kan baru menikah segala macem. Hmm, hmm, Lu hmm. pernah nggak kepikiran mungkin 1 tahun sampai 2 tahun ke depan lagi, mungkin gua akan stop aktivitas yang terlalu berat gitu. Gua kayaknya habisin waktu untuk keluarga aja gitu lebih banyak daripada gua dari pagi sampai tengah malam gua sibuk meeting, sibuk kerja, sibuk ini itu. Dan Hmm, hmm, hmm. gimana bro? Kira-kira? Oke, menurut gue gini, ini juga untungnya gue punya istri yang super baik. Hmm. Jadi dia sangat-sangat mengerti semuanya dan gue tuh jujur ya, ketika gue harus keluar meeting atau kerja, itu gue Hmm. sangat sedih ketika gue harus lihat Neil, anak gue itu gue Hmm. tinggalin. Gue gue mungkin baru baru jadi bapak kali ya. Gue Hmm. itu sangat sedih meninggalkan every moment yang Neil laluin. Takutnya dia cepet gede gitu loh. Gue juga sedih gitu. Ya, Cuman ya. apa yang gue lakukan ini perlu dimengerti bahwa ini untuk mereka juga. Hmm. Kayak Bener contohnya sih. sekarang gue punya goals untuk bikin rumah super besar biar Neil ketika dia bisa jalan pertama kali dia bisa enjoy di rumah yang besar, dia bisa Hmm. berenang segala macam. Jujur bukan buat gue bro. Kalau buat gue Hmm. bakal beli mobil sport lain. Oke, Gue oke, nggak oke. perlu rumah besar. Kalau buat gue bakal beli mobil sport lain. Gue bakal beli kalau amin ya. Atau enggak udah gue kalau buat gue sendiri gue clubbing aja bro. Atau enggak spend duit aja beli barang yang gue suka segala macam. Tapi enggak. Oke, oke. Gue kerja keras ini ya jujur motivasinya adalah gue setiap kali gue liat anak gue mau bikin dalam hati gue mau bikin lo happy. Hmm. Gue setiap kali Iya, liat iya, iya. mukanya gue pengen bikin lo happy gitu. Iya, iya. Buat anak lah ya bro ya, buat anak ya. Yoi. Waduh, mantap nih, luar biasa bro. Gua denger lu aja sampai mau terharu gitu denger ya bro. Bisa aja lo bro, investor muda nih. Bro, ini ada pertanyaan lagi dari temen-temen nih yang nonton nih, Hmm. namanya Muska. Dia tanya, berapa lama sih ngebesarin satu brand itu dari nol sampai sebesar itu gitu? Lalu pernah nggak sih mengajukan pinjaman ke bank untuk membesarkan bisnis gitu loh? Oke, berapa lama itu susah jawabnya. Soalnya jawabannya ambigu karena sampai Hmm. sekarang kan kita berproses terus kan. Naik walaupun Ya. pelan-pelan kecuali pada saat pandemik ya terus pas pandemik kemarin. Cuman maksudnya kita lagi lumayan lah. Ada yang udah mulai stabil lagi. Ya to be honest sih jujur aja pandemik itu play role banget ya. Kita jatuh banget pada Hmm. saat pandemik itu. Pum terjun payung. Stres Hmm. banget. Nah sekarang pun belum balik normal. Untuk bisnis-bisnis sudah ada seperti Hadi Kitchen. Saat berapa Hmm. lagi ya? PSBB lagi mau tutup lagi ya. Jadi ya kalau catering udah mulai naik lagi, tapi belum stabil, belum maksudnya belum sama kayak Hmm. dulu. Cuman kita punya taktik-taktik lain, strategi-strategi lain yang bikin artinya kita naik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya suksesnya berapa lama ya kagak tahu. Tergantung sukses itu kayak gimana. Kalau kayak beli rumah sendiri 3 tahun lalu. Kalau Hmm. misalkan sekarang ya nggak tahu ya. Ya itu sih maksudnya beda. Tergantung sukses itu apa gitu menurut gua. Waduh, Gitu. Nah mantap. kalau misalkan Hmm. kalau minjem bank sih nggak pernah sih. Puji Hmm. Tuhan nggak pernah ya. Bisnis gue bisa dipakai duit putaran sendiri. Ya jangan sampai lah. Nggak tahu sih ke depannya. Nggak tahu siapa tahu. Jadi belum pernah ya bro pinjaman Belum dari pernah. bank gitu. Paling Nggak ada. suntikan dana dari investor-investor aja gitu paling ya bro ya. Nggak pernah juga. Oh enggak juga ya. Jadi semuanya Belum pernah. sendiri ya itu ya. Yang Ya kalau dulu. franchise kan bukan. Kalau franchise itu kan bukan suntikan dana kan. Hmm. Apa artinya kan. Ya dari dulu sih nggak pernah ada suntikan dana dari investor. Pernah ditawarin cuman belum takut gitu. Kita dari dulu kita build family ini sendiri. Udah bikin empire. Hmm. Bukan artinya salah. Investor tuh bagus banget loh bro kalau masuk investor. Hmm. Cuman kan gue ada dilema-dilema sendiri kalau misalkan ini, aduh ada orang lain nih, bukan takutnya tidak sukses, tapi takut kita ribut ada kepala lain gitu. Cuman Oh takut ya doang. betul. Jadi Berarti itu menurut gue manusiawi. ya betul. Berarti dulu Salad Bar itu apa lu buka brand juga, buka beberapa cabang memang punya lu atau semuanya franchise gitu bro? Ada beberapa cabang yang majority sih kalau Salad Bar kita punya semua. Oh Baru-baru gitu. ini kita buka franchise, tapi itu kita Oh. kerjasama bro. Jadi kita bareng, jadi kita milik bareng gitu loh. Bukan Oke. punya franchise, disebutnya bukan punya franchise, punya siapa? Oke. Punya gue juga. Partner Tapi lah kita ya. baru kali ini, betul, kita kayak partner gitu, partner up. Dengan negosiasi yang ditentukan. Nah kalau sekarang baru kita franchise gitu. I see. Tadi ada kalimat yang menarik dari lu bro. Menurut lu bilang sukses itu menurut tiap orang tuh lain-lain gitu. Persepsinya, pandangannya gitu kan. Kalau menurut lu sendiri sukses itu apa sih bro? Jadi goal lu ke depannya apa gitu bro? Kalau gua lihat lu Oke. kan, wah lu udah sukses banget gitu loh. Gitu loh bro. Kalau menurut Bisa lu aja lu gimana? bro, dari tadi gitu terus sih.
Jadi kalau menurut gue pasti setiap orang pasti beda-beda. Nah kalau gue, kenapa gue bilang setiap orang beda-beda? Karena gue yang sekarang sama gue yang dulu, goalsnya juga beda bro, suksesnya juga pasti beda. Hmm, Sukses gue buat gue dulu, gue bisa beli BMW udah bisa bro dari 3 tahun lalu. Jadi menurut hmm, gue itu udah sukses. Tapi itu untuk Dennis yang dulu. Untuk Dennis yang hmm, sekarang, gue harus punya, maksud gue adalah ketika kita udah mencapai target kita tertentu yang menurut kita udah sukses, kita harus bikin goals baru seperti itu. Nah tapi untuk gue yang sekarang sih lebih ke ini sih, biar bisa membantu lebih banyak orang lagi, orang sekitar. Maksud gue adalah kayak gue tuh senang sebenarnya punya karyawan banyak loh. Gue hmm, senang ketika karyawan gue tuh punya komisi tinggi. hmm, Bukan yang gue harap bukan dari personal gue, karena gue kasihan sama lu, gue kasih duit, nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Dia hmm, kerja keras, dia ada growth dari perusahaan, ya itu gue senang banget jujur aja. hmm. Karyawan gue bisa beli rumah, bisa nyokokin anaknya di kuliah, tadinya nggak bisa sekolah anak, tadinya nggak punya rumah jadi rumah, itu gue seneng kayak gitu. Nah goals gue adalah gue mau bikin itu jadi lebih banyak lagi, karena menurut gue tuh nggak jago bisnis bro sebenarnya, tapi menurut gue bagi berkat banyak, berkat itu balik lagi ke akarnya, menurut gue sih gitu ya. Waduh, berarti ini istilah kata banyak memberi, banyak menuai juga ya bro ya. Iya Kita menurut baik gue sih gitu ya, tapi menabur itu belum gitu tentu ya. bener ya. Iya ya. Iya, 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 betul, betul, betul. Waduh, mantap nih Bro Dennis nih. Bro, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, namanya Eva Rabbit nih, ada yang nanya, mau nanya apa yang harus dilakukan ketika keluarga lu berusaha menjatuhkan lu karena usaha lu sukses. Apa nih maksudnya? Gue ngerti kok, gue ngerti, soalnya gue ngalamin. Ah, Ya maksudnya mungkin nggak tahu ya, ini gue tafsir sendiri ya. ah. Apa yang lu lakukan ketika keluarga lu menjatuhkan lu karena lu sukses. Biasanya kan terbalik ya, tapi Iya, sukses biasanya sama terbalik ya. dijatuhkan. Nah ini gue bisa relate karena Oke, mungkin oke. mungkin ya gue nggak ngatain, tapi mungkin ada yang iri ya kan, mungkin Hmm, mungkin ada iri, itu mungkin ya gitulah, mungkin menurut gue sih kayak gitu ya. Ya menurut gue sih ya nggak apa-apa ya, selama selama tapi lu harus throwback dulu, lu harus introspeksi dulu apakah lu merugikan dia hmm, gitu loh. oke, Selama lu oke. nggak merugikan dia, lu jatuhin gue aja nggak apa-apa. Yang Hmm, lu jelek-jelekin gue itu jadi tangga buat gue makin tinggi, amin. hmm. Mantap, mantap. Jadi dengan Soalnya setiap gimana? soalnya mau sampai sampai kapanpun nyinyiran udah pasti selalu ada kan. Udah sampai Selalu ya, Bro ya. kapanpun lu mau jadi orang terbaik sedunia, Yesus aja dinyinyirin banyak orang kan, jutaan orang. Maksud Iya, gue betul, adalah betul, betul. ya mau sebaik apapun lu udah pasti ada yang nyinyir gitu. Jadi ya tergantung lu gimana cara nanggepinnya gitu. Gitu. Iya, betul, betul, Bro. Bro, ada yang nanya juga, ketika pandemik ini lu punya bisnis-bisnis kan, lu punya banyak sekali karyawan, lu ada ikut PHK karyawan-karyawan juga nggak, Bro? Ada bro. Jadi bukan PHK, unpaid leave kalau gue Hmm. sih ya. Ya hampir sama sih artinya ya. Itu cuma lebih baik aja katanya, kasarnya. Ya tapi Hmm. bukan memungkiri, oh nih orang cuman manis doang nih ngomongnya. Tapi mau gimana Hmm. bro? Gue senang banget untuk berbagi. Gue benar maksudnya gue senang kalau misalnya karyawan gue tinggi. Tapi mau ngomong apa ketika salad bar tutup bro? Mau gimana? Gue gaji dari mana gue? Nggak, mau tutup pada saat itu kan, semuanya Iya, iya, PSBB mau betul. tutup ya, banyak yang harus di unpaid leave. Itu kan karyawan gue waktu itu 500-an orang bro. Lu mau gajiin Hmm. dari duit lu sendiri, ya nggak bisa juga kan. Ya gue juga kasihan, maksudnya ada lah bro yang di unpaid leave, ya lumayan lah, terutama yang di restoran dulu ya, pada saat pandemi. Kalau sekarang sih Hmm. udah mendingan bro, udah hiring lagi. Dulu pas lagi corona tuh parah banget loh, wah langsung terus hilang. Mau gimana pada saat itu kan, gitu. Benar-benar parah ya, Bro ya. Mm-mm. Bro, ini bicara soal bisnis nih dan investasi. Biasanya kan lu mendapatkan banyak profit dan keuntungan dari bisnis-bisnis lu yang sudah lu ada gitu kan, yang sudah ada dari Mm. kemarin-kemarin. Biasanya lu investasikan lagi ke bisnis-bisnis baru atau lu punya investasi lain gitu, Bro? Mungkin lu ada investasi di pasar modal atau lu ada investasi di gua beli tanah atau lu investasi di mobil mungkin, Bro. Atau gimana, Bro? Oke, ini seru nih. Jadi Gimana? menurut gue itu nggak ngerti tentang investasi bro. Jujur aja, Oke. gue kan bukan berasal dari orang bisnis ya. Gue bisnis aja belajar Hmm. dari nol, banyak kesalahan juga. Hmm. Nah, Hmm. untuk belajar investasi gue sama sekali tidak mahir. Gue nanya-nanya temen, ya dia Hmm. masuk apa gue ikut. Nah, tapi sekarang gue ada masuk investasi. Pertama ya gue disuruh Vivi untuk nyicil rumah, beli rumah untuk Neil dulu. Hmm. Jadi anak gue masih belum lahir, gue udah beli rumah dulu.
Hmm. Siapa tahu dia bilang nanti daerahnya bagus, pas nilai gede, kalau ditinggalin oke, kalau enggak dijual pasti harganya udah naik banget. Ya gue Hmm. ada beli rumah, gue juga ada masuk ke apa saham yang sekarang tuh ya SG segala macem. Gue Oh, masuk ada tapi juga gue ya, nggak, Bro ya? bukan berarti gue ngerti ya bro ya. Gue cuman teman gue jago, gue kasih Heeh. dia nih bro, lu mainin punya gue nanti profitnya kita bagi dua itu. Dia masuk, gue Hmm. masuk. Tapi soalnya gue nggak ngerti apa apa. Kalau misalnya gue yang ngejar sendiri gue bisa rugi bro. Tapi sekarang lagi rugi sih. jadi gue ada masuk ke pasar ke saham seperti itu. Gue juga ada masuk ke saham ke bisnis baru. Nah, contohnya Hmm. gue lagi masuk ke apa sekarang kalau di F&B restoran tuh kan ada ya POS sistem tau gue POS sistem Oh, tahu kasir. kayak kayak Moka gitu-gitu ya segala macam. Betul. Sistem Ya. kasir lah. Jadi, halo? Gimana gimana? Lu ada bikin, lu ada investasi ke bisnis itu ya, Bro ya? Halo, halo. Lu ada investasi ke Ya, ya. bisnis Oke, itu ya, ya. Bro ya? Ya, Bisnis ya. Nah, kasir itu ya? POS sistem itu kan ya Heeh. bisnis smart kasir kan. Ya, nggak perlu Hmm. sebutin mereknya apa ya, gue sebutin yang gue invest aja. Jadi Oke. ada yang terbaru namanya ESB itu baru dan dia udah masuk ke series A investasi dan gue masuk Hmm. di series A. Gue masuk di series A kayak gitu. Bagi teman-teman yang Hmm. nggak ngerti series A segala macam, gue juga literally nggak gitu ngerti, cuman gue dikasih tahu intinya adalah kita invest ke bisnis-bisnis baru, itu ada pre-launching, ada series A, series B. Nah, gue masuk di series A dengan harapan itu bisa grow karena ESB the next level teknologi lah gitu. Oh, berarti lu masuk ke bisnis yang orang lain bangun, orang lain ciptain gitu ya, bukan lu ciptain sendiri ya, Bro ya? Betul. Dan Lu akhirnya cuma gue sekarang invest ya? ESB gue pakai juga. Betul, ya. Oke, 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 oke. Mantap, Bareng tuh sama mantap. si Saur Seli, sama si Doni Pramono, dia juga invest ke ESB, dia ngajak gue ikutan. Gue juga karena diajak dia sih. Oh, begitu. Gitu. Udah sih itu Oke, doang gue oke, oke. investasinya, nggak ada yang lain. Nggak ngerti. Iya, 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 iya. Kalau bicara soal Bro Doni kan itu kan sebenarnya kayak semacam partner lu lah ya, sama Bro Handy juga kan ya, kalau nggak salah ya, Bro ya. Bener ya? Ya. Itu lu orang dulu gimana sih kok bisa, maksudnya tiba-tiba maksudnya klub gitu bisa bisnis bareng segala macem. Gimana lu tahu ini adalah partner terbaik untuk gua gitu loh. Ya kan? Ya. Hmm. Gimana caranya lu Cuman tahu itu, Bro? hmm, kita nggak ada yang tahu. Pasti kan ini juga kita baru. Ya ntar kita Hmm. sama-sama lihat maksudnya kan. Tapi kalau kita kita nggak coba kan kita jadi nggak tahu kan. Jadi memang mau baik atau enggak itu urusan ke belakang. Kita coba dulu sekarang. Cuman kenalan itu udah lumayan lama. Dari Instagram mau kenalannya. Hmm. Nah itu dia. Kenapa menurut gua branding itu bukan cuma di produk doang bro. Tapi personal Hmm. branding is a must. Anggap diri lu itu sebagai produk yang lu harus jualin. Nah Hmm. makanya selama ini gue juga main Instagram personal branding gue segala macam. Karena kalau gue ngelakuin itu, mungkin gue gak ketemu Doni dan Hendy karena mereka duluan yang chat gue Hmm. kasarnya gitu. Ya, Kalau gue betul. nggak punya portofolio, artinya dia nggak mungkin siapa nih orang nggak tahu gue kayak gitu. Hmm. Nah pas kontekan, wah gue tahu nih Saur Seri punya. Nah dia juga chat gue, itu udah kita kenalan. Langsung Hendy Stion, gila dia punya Baba Raffi. Akhirnya kita kenalan, kita ketemu ngobrol-ngobrol, sharing vision. Habis itu gue ajak mereka, gue ada ide nih bikin jus kekinian. Tapi pada saat itu gue nggak tahu namanya jus apa. Ya join lah semuanya. Tapi kita dulu kenal lumayan lama dan udah bikin jus and shake ini planningnya udah dari lama banget. Udah lama banget Bagi ya. kalian yang mau franchise bisa langsung klik Juice and Shake punya Instagram, ada linknya di situ bisa franchise. Mantap. Jadi linknya Promo dulu bro. ada di bio lu ya, Bro ya. Bio enggak di biodatanya Juice and Shake. JUSNSHAKE. Mantap, Juice mantap. and Nanti Shake. gua juga bakal tulis di kolom di bawah, Bro. Jadi biar Siap, gampang orang mantap. ngekliknya, Bro. Jadi Ya, yang ya, paling ya. terbaru memang Just and Shake sama Bio Boost itu ya, Bro ya. Tuh gue Kalau mau Bio Boost ketiknya itu Juice and Shake. Yang Bio Boost terbaru itu ada 3 bro. kayak MLM ya, Bro ya? Enggak. Oh, salah. Oh, Lu bukan ya? lihat kompetitor gue itu. Oh, salah ya, Bro ya? Enggak. Gue nggak Aduh. pakai sistem agen reseller. Ya, itu Biobus. Yang baru tuh ada 3, Biobus, Flinty, Hmm. sama si Juice and Shake. Hmm. Oke, oke. Gitu. Kalau Biobus sama Slim Tea itu kayaknya agak mirip ya buat kayak biar lancar gitu BAB-nya segala macem, biar kurus gitu ya, Bro Beda ya. bro. Kalau Biobus tuh jauh banget bro bedanya. Kalau Flinty tuh emang begitu betul. Oh, Biobus tuh sangat jauh. Dia tuh lebih ke penyakit-penyakit yang kronis seperti penyakit jantung, stroke.
hipertensi, seperti itu ya orang-orang market orang tua tuh yang penting banget untuk mereka seperti itu. Oh, oh Produk berarti solusi lah, bukan buat sama-sama produk untuk solusi. bukan untuk menguruskan badan itu ya? Bukan begitu ya? Itu Kayak Flimty. suplemen kesehatan aja ya? Itu minuman Iya, kesehatan aja itu yang BioBoost itu ya? iya, Yang dari salmon itu kan kalau nggak salah ya bro ya? betul. Gitu. Mantap, mantap. Bro ini gua ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita Boleh. mengakhiri sesi ini ya bro ya. Mungkin udah Iya. hampir 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol nggak berasa bro waktunya. Mhm. Kalau lu bro punya kesempatan untuk kembali ke zaman lu 18 tahun atau 20 tahun 5 tahun kemarin gitu bro. Kira-kira lu ada nasihat apa nggak buat teman-teman mungkin teman-teman kita yang baru mau masuk kuliah, mungkin baru selesai kuliah begini, ada nggak kira-kira lu tips untuk mereka gitu bro? Terutama untuk orang kayak kuliah ya, anak-anak kuliah. Jadi menurut Uh, gua tuh kesempatan di umur-umur kuliah tuh ada dua. hmm, Satu, dia punya kesempatan yang luar biasa. hmm, Satu lagi dia punya tantangan yang luar biasa. Tantangan itu berupa apa? Berupa ajakan teman-teman, clubbing, habis itu nggak kerja, main-main. Itu kan tantangan. YOLO, you hmm. only live once. Karena gue pernah ngalamin itu. Ketika Oke. gue lulus kuliah, gue sih telat ya. Gue pas lulus kuliah, semua teman gue bilang, anjurin, nggak usah kerja dulu bro, lu berhak istirahat 1 tahun dulu. Karena lu udah belajar berapa belas tahun ya? 9, Hmm, 12. Ya, berapa belas tahun. Lu berhak istirahat dulu 1 tahun. Oh, gue dalam hati gue mau justru harus kerja. Maksudnya biar gue sukses cepat gitu loh. Pada saat itu gitu. Nah, jadi menurut gue tuh di kuliah ini masukan gue adalah input nasihat gue ya. Nasihat tapi belum hmm. tentu bener ya. Ini dari pengalaman gue doang. Kalian Oke. kalian itu punya waktu yang banyak, utamain Hmm, sekarang, gunain itu sebagai pas lagi kuliah, start lah duluan portofolio hmm, kalian mau jadi apa sih, mau jadi fotografer, portofolio munculin, mau jadi bisnis mulai dulu sekarang. Kenapa hmm, kayak gitu? Karena banyak orang-orang yang mungkin kurang beruntung di mana dia ketika dia selesai kuliah tidak dinafkahin oleh nggak dikasih uang jajan lagi sama orang tuanya. Kan banyak yang begitu kan, hmm. ya kan? Nah, Ya pada betul. saat kalau lu baru mulai setelah lulus kuliah, menurut gua, lu akan mikirin 2 hal. Pertama, lu harus mikir besok makan apa, duitnya dari mana, sama satu lagi lu mikir bisnis apa gitu. Hmm, Nah, jadi kalau misalnya setidaknya kalau lu udah mulai dari dulu dari kuliah, lu udah tahu nih, atau lu punya portofolio dulu, nanti ketika lulus, lu bisa, at least udah bisa dapat duit sedikit, atau at least udah punya path-nya, nggak perlu cari-cari lagi, sambil ya growing aja gitu, jadi nggak mikir banyak hal. nah Kayak gitu sih. mantap, Jadi start mantap, start mantap. sekarang. Start it now ya. Mulai dulu Iya, aja ya gitu ya bro ya. betul, betul. Mantap, mantap. Pertanyaan terakhir bro. Iya, Eh, Lu ada gak sih seorang sosok atau figur yang merupakan inspirasi lu, merupakan guru lu begitu yang lu anggap itu wah ini memang panutan gua gitu dan kenapa bro? oke. Kalau gue jujur untuk mentor itu gue nggak ada ya. Soalnya ya lu lihat maksud gue tuh ada beberapa partner nih. Ya jadi dia Hmm, jago di sini, tapi kalau dia cemplung di F&B dia nggak mungkin bisa. Nah orang ini jago F&B nih, tapi dia kalau nyemplung ke sini dia pasti nggak bisa. Gue pasti banyak hmm, belajar dari masing-masing divisi. Tapi kalau hmm, misalkan mentor, gue pengennya mentor bukan di each divisi, tapi gue mentor di life menurut gue ya di kehidupannya. hmm, Gimana cara mungkin mungkin dia memang di bisnis F&B atau di bisnis produk solusi atau di mana, setidaknya kita bisa ambil mindset dia, setidaknya kita bisa belajar apa yang dia lakuin, kerja kerasnya seperti apa, itu yang gue anggap mentor. Jadi kalau mau tanya mentor itu pasti semua partner gue itu pasti mentor gue. Dan yang terlebih kalau misal mentor in life itu nyokap gue. Nyokap gue setidaknya dulu dia udah ngajarin gue jadi kayak gini, dia pernah juga kok nggak punya uang sama sekali, bener-bener nggak punya uang sama sekali, tapi dia hmm. jadi menafkahi keluarga seperti itu. Dia itulah yang gue pelajari, itulah mentor yang menurut gue the real mentor ya itu mentor in life. Waduh, keren banget Bro Denis Hadi. Hari ini kita semua pasti belajar banyak banget dari sharing-sharing lu Bro. Kita teman-teman di Iya. Yeah. sini sangat bersyukur dan berterima kasih lu udah meluangkan waktu lu untuk sharing-sharing 1 jam bersama kita Bro. Meskipun waktu lu sangat berharga ya kan, mepet-mepet banget, padat banget gitu ya Bro ya. Sampai tengah malam baru pulang gitu Bro. Iya. Mantap, mantap, mantap. Oh, Oke, bro, oke. lu kira-kira ada ini nggak? Maksudnya 1 menit, 2 menit untuk lu sharing lu punya produk apa aja buat teman-teman di sini supaya tahu gitu, bro.
Boleh. Promo ya, promo ya. Ya, Ini gue promo, tunggu-tunggu ini. promo, promo, promo. Mungkin teman-teman kalau udah pasti tahu ya tentang produk pertama gue ada itu karena Hadi Kitchen. Gue bisa berpartner sama Sanasi pasti karena Hadi Kitchen itu yang tombak utama gue. Buka jalan gue di awal itu adalah catering sehat yang bisa dibilang nomor satu di Indonesia. Salah satu yang terbesar di Indonesia namanya Hadi Kitchen Healthy Catering. Dia ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, Bandung. Habis itu dia sekarang serve sekitar 2.500 box per hari. Itu catering. Habis itu kita juga ada salad bar restoran di mana kalian makan salad kayak makan burger. Itu sekarang cabangnya ada sekitar 13-14 ya. Semestinya banyak bro, tapi karena pandemi Hampir jadi di banyak semua tertunda. mall ada lah ya. Semua Iya, mall tapi hampir ada ya bro ya. semestinya 2020 ini goal kita tadi udah banyak banget, cuman ya banyak yang tertunda bukanya kan. Ya seperti itu. Nah, Oke. habis itu ada juga kita beresin F&B dulu. F&B ada Juice and Shake yang paling terbaru itu partner dari Saur Seri Group Baba Raffi. Baba Raffi itu yang pemilik kebab Turki 1.300 cabang dan di 9 negara. Nah, itu gue berpartner sama senior gue yang luar biasa di F&B, jadinya Juice and Shake. Nah, itu minuman sehat, jus sehat, tapi yang kekinian. Nah, habis itu juga ada banyak, nggak bisa habis bro. Ada Nggak bisa Biomus, bisa. SOP Alpha itu dimana kita minuman serbuk yang menyehatkan, contohnya terutama orang-orang yang bisa membantu menyembuhkan penyakit stroke atau menghindari ya penyakit stroke, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kurang lebih daerah-daerah sana. Itu SOP Alpha. Slim Tea itu yang pencernaan dan juga mau kurus ya, bantu turunin berat badan. Sama satu lagi ya itu Juice and Shake. Tadi udah ya Juice and Shake. Ya itu. Sama Positive Positive wear Wear. bro yang bro. Oke, Ya, Positive mantap, Wear. mantap, mantap. Positive Wear itu clothing line lokal. Ya, jadi itu sport. Ya, seperti itu. Waduh, mantap, mantap. Semuanya lengkap lah dari A sampai Z bro di lu bro. Mantap, mantap, Amin lah, masih mantap. learning. Amin, amin, amin. Oke, thank you ya bro Dennis atas waktu lu hari ini. Thank you banget. Thank you, thank you, Sampai thank ketemu you. lagi ya bro ya. Sampai ketemu lagi ya bro ya. Oke, Siap, sampai bye-bye. ketemu. Bye-bye. Yuk, dadah. Thank you. Oke teman-teman, itulah pembicaraan kita hari ini bersama Dennis Hadi yang sangat inspirasional. Tunggu next episode kita bersama pakar-pakar dan sumber pembicara lainnya di Success Story TV bersama investor muda. Jangan lupa teman-teman follow brand-brandnya Dennis Hadi, nanti saya akan lampirkan juga di kolom komen. Ya, jangan lupa like dan sharing ini kalau misalnya memang bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you sekali lagi. Good night.